Halo semua, balik bareng aku Noel dan senang datang di Apa Jadi Bahas. Dan sesuai dengan judul, aku mau bahas yaitu konflik sebagai perekat hubungan gitu. Jadi kenapa ini jadi satu hal yang pingin aku bahas gitu? Karena yang pertama, em, ini bahas tentang relasi ya antar manusia gitu kan. Jadi manusia kan memang makhluk sosial dan pasti akan ada berteman, pasti akan ada yang namanya apa namanya pacaran mungkin ataupun ya at least paling sederhana berteman gitu ya. Terus kalau kalian mau lanjutin, kalian bisa bersahabat, bisa suatu saat menjalin relasi dan bahkan menikah suatu saat nanti gitu. Dan eh, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi ya, bahwa konflik itu bisa menjadi sebuah perekat hubungan. Dengan tanda kutip adalah dari dua sisi itu pun perlu membuka diri dengan kritik dan saran gitu. Jadi mau memberikan kritik tapi juga harus mau menerima kritik juga, memberikan saran dan juga mau menerima saran. Jadi dua individu yang mau saling terbuka, nggak harus dua sih, bisa lebih gitu kan. Dan ini pengalaman pribadi juga aku sama mamaku untuk tumbuh bareng gitu ya. Dengan apa yang namanya konflik gitu ya. Kami pernah di tahun ini tuh kami udah tengkar besar itu sekitar sebenarnya satu kali sih, ada beberapa yang tengkar-tengkar ya. Jadi pernah yang lumayan parah itu aku lupa masalahnya apa, cuman pada saat itu aku bikin mama marah. Memang mamaku nahan kemarahan yang secara apa ya, secara dalam agamaku sendiri tidak baik gitu untuk menahan kemarahan ya. Kayak marah boleh, jangan sampai menjadi sebuah kemarahan gitu, yang jadi dendam gitu. Jadi mamaku tuh diemin aku sekitar, wah nggak tahu 2 minggu 3 minggu, kan bisa bayangin kita berinteraksi di rumah di kasur yang sama, tapi ngobrol tuh 2 minggu 3 minggu tuh enggak sama sekali. Jadi cuman sekedar chat WA, itu literally dalam rumah chat WA dan itu dry text banget, hambar banget. Sebenarnya sampai sekarang kalau ngechat tuh hambar ya. Cuman kalau ketemu baru yang lebih, karena ngechat memang berdasarkan kebutuhan aja kalau sama mama gitu. Nah, dan di sini pun aku juga mau akhirnya kayak udah nggak kuat. Aku sendiri yang tidak bisa menahan ya, karena kayak ya aku mau tetap mau ngobrol sama mama. Akhirnya di situ kita membagikan satu dengan yang lain, salahnya di mana, nggak sukanya satu sama lain di mana, dan di situ sama-sama paham dan belajar gitu. Jadi em, kayak ya aku mau ngadepin konfliknya, bukan lari. Memang dalam posisi mamaku dia menghindarin gitu ya, dan aku pun nggak bisa lah. Siapa sih ini, aku pun juga bahas ke silent treatment seharusnya, aku lupa aku udah rekam atau belum. Dan intinya akhirnya dari situ, dari konflik itu pun kami sama-sama belajar, dan eh, akhirnya relasi kami semakin dekat, di mana intensitas ngobrol berkurang gitu ya, karena aku kuliah dan sebagainya. Dan aku saat ini pun sekarang kan nggak di Surabaya, dan hampir 1 bulan aku di sini gitu. Memang sempat pulang Surabaya sebentar, tapi di rumah tuh cuma 2 hari 3 hari, terus setelah itu balik lagi ke sini gitu. Ini disuruh di rumah bareng mama tuh cuma 3 hari dalam kurun waktu sebulan. Jadi kayak relasi kita tuh ngobrol tuh jarang banget, dikit banget. Tapi pas kemarin ketemu ya sharing gitu kan, itu salah satu hal yang dari konflik-konflik sebelumnya sebenarnya teman-teman. Jadi tahun lalu pun juga pernah bertengkar, cuman seminggu atau pernah juga 2 hari 3 hari, itu pernah banget. Karena memang perjalanan ya relasi itu kan nggak ada batas lah, kayak lu tumbuh tumbuh terus gitu. Dan salah satu hal yang membuat aku memang benar-benar berubah dari mama yaitu amarah, emosi gitu ya. Jadi aku tuh mungkin sekitar tahun lalu 2 tahun lalu tuh emosi tuh nggak bisa nahan banget. Ketika nggak suka sama orang, aku bisa konfront orang, maki orang di depan semua orang. Aku intinya kalau marah tuh benar-benar meledak, terutama ke mama di rumah gitu ya, karena nggak ada yang lihat. Dan aku bisa aja kayak dar meledak gitu. Jadi literally kayak marah meledak gitu. Jadi bahkan ya bentak, bahkan kan bisa bayangin bentak mama sendiri itu gimana gitu ya. Kayak aku sendiri kayak akhirnya kayak ya ya mau nggak mau aku harus belajar gitu. Siap, masalahnya misalkan pun suatu saat nanti aku punya pasangan, masa aku bentak kayak gitu kan, buat itu kan tidak appropriate gitu ya sebenarnya. Nah kayak kita apa ya, kadang juga terlalu banyak cerita gini tuh sebenarnya seru juga sih ya. Aku sebagai introvert juga somehow suka mengantuk cerita gitu ya. Memang secara social battery pasti akan terkuras gitu, tapi bercerita, dengerin cerita tuh kadang seru gitu, apalagi ketemu orang baru, dengerin cerita mereka itu menarik banget gitu. Nah,
ketika kita bahas juga tentang konflik gitu, kita sering banget kan kayak daripada kita ngadepin itu kita sering lari gitu, kayak ya udah ya udah ya udah gitu, misalkan nggak suka gitu, ya udah ya udah ya udah ngikutin padahal nggak suka. Jadi akhirnya menjadi sebuah toleransi. Dan ini aku kan mau coba untuk bahas juga toleransi dalam berelasi itu sebenarnya kurang pas gitu. Mungkin kalau secara bermasyarakat toleransi udah pasti gitu, tapi kalau dalam relasi dalam pasangan pun toleransi seharusnya tidak diperbolehkan. Alasannya nanti mungkin aku bakal bahas gitu. Nah, em, orang mikir juga gitu ya bahwa konflik itu dihindarin karena nantinya takutnya itu merusak hubungan gitu ketika akan dibahas. Sebenarnya enggak gitu ya. Ketika ada suatu konflik, ada satu hal yang kalian nggak suka satu dengan yang lain, harus dibahas gitu, harus dibahas. Berteman misalkan, terus apalagi udah jadi suami dan istri itu udah pasti harus dibahas, karena kayak kalian hidup semati gitu kan ya, kecuali mau cerai-cerai gitu, tuh it's not my business ketika bahas tentang perpisahan apa cerai gitu. Yang pasti itu salah, itu fix salah, nggak mau bahas lagi. Jadi ketika ada konflik, let's talk about it, kita bicarain gitu kan. Karena buat aku sendiri dan dengan pengalamanku sendiri, konflik itu bisa jadi suatu pengikat hubungan, perekat hubungan. Kok bisa gitu? Karena dengan munculnya konflik akan ada hal baru yang bisa dipetik gitu kan, atau yang dipelajari entah dari lawan bicara kita. Karena kan kita bertumbuh, kita bisa jadi muncul personality yang baru, kita memiliki point of view yang baru tentang cara kita hidup, tentang point of view tentang pasangan kita bisa jadi pelan-pelan untuk berubah gitu kan. Jadi dengan adanya konflik tuh akhirnya membuka hal-hal itu, sehingga kita akan lebih mengenal pasangan kita satu dengan yang lain. Dia berubah ya pasti berubah gitu kan, Power Ranger, nggak kayak gitu sih, cuman berubah pasti berubah gitu, karena kan juga namanya manusia tuh bertumbuh gitu kan. Bahkan aku dengan 5 detik yang lalu tuh berubah gitu, karena secara fisik berubah. Kok bisa berubah? Otak itu setiap berapa detik tuh meregenerasi sel kalau nggak salah. Jadi itu salah satu hal yang cukup menarik juga sebenarnya. Nah, dari perbincangan itu mengenai konflik ketika kita menghadapi lawan bicara kita, selain kita mendapatkan hal baru tentang orang itu, kita juga mendapatkan hal baru tentang diri kita. Kenapa? Point of view orang tersebut berubah, lawan bicara kita berubah, sehingga dia akan memiliki cara pandang yang baru tentang aku, tentang diri kita, sehingga itu akan membuka, wah ternyata aku tuh di dalam pandangannya dia tuh seperti ini, seperti itu. Jadi akan ada apa namanya, hal baru yang kita bisa pelajari tentang diri kita sendiri dari orang lain. Dan itu salah satu yang penting juga kenapa manusia harus berelasi, karena kita pikir wah aku tuh paling tahu, lu tuh jangan sotoy. Sebenarnya nggak juga gitu. Sebenarnya orang lain pun juga kadang ada, mereka tahu hal-hal yang kita nggak tahu tentang diri kita sendiri gitu. Jadi uh, pendapat orang itu juga penting gitu. Nah, dengan adanya pemahaman ini bahwa konflik tuh bisa membuka hal baru, konflik bisa mempererat hubungan, tapi bukan berarti nanti akan dengan sengaja membuat atau memicu suatu konflik. Ya nggak, jangan kayak gitu dong gitu kan. Jadi ya udah, hidup seperti biasa, dan ketika ada konflik hadapin, belajar untuk hadapin. Nggak enak, pasti nggak enak bro, pasti nggak enak. Aku lebih milih ya udah deh, nggak usah dibahas, dikubur. Nggak harus kayak gitu kan. Apa ya, ketika ada konflik bicarain gitu, bicarain, enak gak enak itu apa ya, bagian dari perjalanan hidup kok gitu kan. Hidup tuh apa ya, mau bilang panjang tapi relatif, panjang pendek itu kan relatif gitu. Tapi uh, hidup tuh harus terus belajar ya. Jadi kayak dengan adanya konflik kita harus belajar untuk hadapin itu, kita belajar ngomong, kita belajar merendahkan diri juga, membuka diri untuk pendapat orang lain tentang kita, dan menerima kritik itu gak gampang. Pasti menerima kritik tuh kayak, lu tahu apa tentang gua gitu kan, kayak this is my life bro gitu kan. Jadi uh, berat, udah pasti nggak usah bahas, itu berat banget. Aku pun awal-awal juga sama mama aku kayak aduh, sampai kapan gini kan, kayak aku mau ngindar pun dia yang salah. Biasanya pikiran gitu juga, dia yang salah, ngapain aku harus mulai minta maaf, harus ngomong. Ya itu nggak juga gitu, karena gengsi, sama-sama gengsi nggak selesai gitu. At least salah satu harus ngalah, walaupun merasa nggak salah, tetap memulai dengan minta maaf tuh nggak masalah teman-teman ya, tidak masalah sama sekali. Jadi inti sari dari video ini yaitu ketika ada konflik hadepin, belajar untuk hadepin,
dan jangan menghindari, jangan memicu, jangan menghindari, tapi hadapin gitu. Sama dengan hal-hal kehidupan kita sehari nantinya, ketika kita menghadapi suatu masalah, hadapin, hadapin. Masa ada kalian dulu pas ujian ada tes, aduh nggak bisa nih, ya udah tinggal tidur, dibakar kertasnya, kan enggak gitu kan. Ya kalian hadapin, kalian kerjain soal itu, dapatnya berapapun ya itu hasil dari belajar kalian, hasil dari usaha kalian gitu kan. Jadi belajar untuk hadapin itu. Dan kalau dalam pandangan secara kekristenan, hadapin sambil berdoa ke Tuhan gitu, ke Tuhan Yesus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena lari dari konflik dan akan menyelesaikan masalah, aku benar-benar nggak tahu ini mau sampai kapan bahasnya, karena aku benar-benar pengen tarik banget ini, tapi intinya udah aku sampaikan. Jadi kurang lebih gitu doang. Ya sampai jumpa di video berikutnya. Ya, ciao.